Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatihah, NIDN 0218108601. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, kali ini akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi PPKN. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki bobot sebesar 2 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa agar dapat berpikir secara komprehensif integral, memiliki wawasan pengetahuan yang luas, dapat hidup berdemokrasi, berbudi pekerti yang luhur, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan kemajuan bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester biasanya dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, baik secara virtual maupun secara langsung. Virtual bisa dilakukan ketika membahas konsep-konsep saja. Ketika kita membahas hal-hal yang praktis harus dilakukan secara langsung. Secara virtual bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Asinkronus dilakukan melalui LMS Unsri. Secara sinkronus dilakukan menggunakan Big Blue Button Unsri, kemudian Zoom Meeting ataupun bisa menggunakan Google Meet. Pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini dilakukan lebih kurang 16 kali pertemuan dengan satu kali UTS dan satu kali pada pertemuan terakhir adalah UAS pada pertemuan ke-16. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung pada materi dan bahan kajian. Pada pekan-pekan sebelum UTS, pekan pertama sampai pekan ke-6 akan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Misalnya jigsaw, kemudian bermain peran atau studi kasus. Kemudian setelah UTS difokuskan pada diskusi kelompok, baik mendiskusikan hasil dari proyek maupun mendiskusikan dari penyelesaian studi kasus. Kemudian penugasan dilakukan secara struktur, baik secara mandiri maupun kelompok. Dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian penilaian diskusi kelompok didasarkan pada rubrik. Rubrik ini memuat keaktifan setiap anggota, kemudian kesantunan dalam mengemukakan pendapat, kemampuan mendengarkan pendapat orang lain, dan sebagainya. Demikianlah informasi awal yang bisa saya sampaikan. Berikut ini ada cuplikan video pembelajaran pada pertemuan ketiga, membahas tentang ketahanan nasional menggunakan metode ceramah tanya jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, kondisinya sepertinya lagi semangat dan harus semangat. Kalau setiap pagi itu harus dimulai dengan semangat. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar apa? Siapa yang ingat? Oh ya, Deru silahkan. Itu membahas tentang
ketahanan nasional. Iya, oke Deru, berarti sudah baca ya dan download RPS Ibu di e-learning ya. Jadi semuanya juga kalau yang belum, silahkan sebelum ini kan masih pertemuan ketiga, jadi silahkan download materi kita. Materi-materi sudah Ibu upload di situ dan RPS-nya juga di download ya. Ketahanan nasional sebelumnya ada kuisis nanti diisi. Kuisis diisi sebelum kita masuk ke materi ya. Silahkan teman-teman isi kuisisnya. Aplikasi silahkan dibuka. Sudah jawab semua? Ada yang belum ya? Kita tunggu. Oke ya, jadi Ibu lihat sekarang hasilnya. Hasilnya ada yang sudah benar dengan pertanyaan. Satu pertanyaan dengan dua pilihan ya, ada yang sudah benar dan ada yang masih salah. Sebagian separuh yang benar, separuh yang salah ya, sepertinya masih separuh yang benar, separuh yang salah. Itu dua pilihannya. Artinya kalau yang salah teman-teman masih belum paham tentang ketahanan nasional. Kalau yang benar ya, berarti masih tahu sedikit ya tentang ketahanan nasional. Oleh karena itu kita hari ini akan belajar mengenai ketahanan nasional. Tujuannya ini CP ya, capaian pembelajaran hari ini, agar teman-teman memahami dan pengertian ketahanan nasional, hakikat ketahanan nasional ya. Terus kemudian kita juga nanti mampu mengasosiasi materi ketahanan nasional dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang ketiga, kita tidak hanya memahami dan mampu mengasosiasi saja, tapi teman-teman semua mampu mempraktekkan sifat ketahanan nasional ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, baik itu di segala ranah, maupun saat sudah bekerja, maupun saat nanti masih di kampus seperti itu, dan masih di rumah seperti itu ya, di keluarga. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, saat mempelajari ketahanan nasional, jadi teman-teman kita akan memahaminya lewat beberapa tahap. Pertama, kita akan mempelajarinya tentang pengertian ketahanan nasional, baik itu secara istilah maupun secara etimologi, secara tata bahasa. Terus kemudian kita akan pahami tentang azas-azas, terus sifat ketahanan nasional dan aspek ketahanan nasional. Dari pengertiannya, teman-teman semua, kalau ketahanan nasional secara bahasa atau secara etimologi itu berasal dari bahasa dari kata apa, teman-teman? Dari kata apa? Ketahanan nasional. Dari kata, ada dua kata ya. Ada dua kata. Iya, betul, ata ya. Jadi berasal dari dua kata tahan dan kata nation, nasional. Berasal dari kata tahan yang maknanya, tahan itu maknanya, makna lain dari tahan itu mengenai tentang bagaimana suatu itu bisa tahan terhadap ancaman dan juga apapun yang ada di luar maupun dalam. Oke, daya tahan ya. Tahan jadi maknanya kuat, kokoh, tangguh ya, tangguh, mantap, stabil seperti itu. Itu istilah lain dari kata tahan. Itu istilah tahan ya. Kalau nation nggak perlu lagi dijelaskan. Nation itu bermakna adalah bangsa dan negara, atau nasional kalau dibahasakan secara bahasa Indonesia. Itu secara etimologi. Kalau secara istilah berikut ini teman-teman. Jadi yang dimaksud ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman. Nah, itu makna ketahanan nasional secara istilah. Selanjutnya, ini makna ketahanan nasional menurut Soekarno. Maksud
Soekarno di sini ya mengartikan bahwasanya yang disebut dengan ketahanan nasional adalah sampai kepada manusia Indonesia yang memiliki integritas dan kemampuan bekerja keras yang tinggi, kemudian semangat gotong royong yang kuat. Terus kemudian ada istilah revolusi mental. Nah, sebenarnya itu sudah sudah diwacanakan oleh Soekarno sejak dulu. Jadi bukan bukan sesuatu yang baru, bukan pas Presiden Jokowi saja, tapi pas Presiden Soekarno pun sudah mewacanakan revolusi mental. Nah, yang dimaksud dengan tahan, kata beliau, adalah saat individu-individu atau penduduk bangsa Indonesia itu memiliki hati yang putih, seperti itu, berhati putih, terus kemudian berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, terus dan berjiwa api yang menyala-nyala. Di sini ada beberapa aspek sebenarnya teman-temannya, ada aspek fikri, aspek pikiran ya, ada aspek jasad dan aspek hati. Oke, itu yang dikatakan kuat. Karena apa? Rupanya ketahanan secara nasional itu disupport dengan ketahanan diri dulu, teman-teman. Jadi ini ada siklus ya, siklus atau tingkatan ya, atau tingkatan hal-hal yang mampu mensupport ketahanan nasional itu rupanya didahului dengan ketahanan diri terlebih dahulu. Ketika ketahanan diri kuat, maka ketahanan keluarga akan membentuk ketahanan keluarga. Setelah ketahanan keluarga kuat, dia akan membentuk ketahanan wilayah. Dan begitu seterusnya sampai menuju kepada ketahanan nasional, ketahanan bangsa dan negara. Nah, teman-teman, jika menyadari hal ini, maka teman-teman akan fokus pada diri sebenarnya. Jadi berhentilah kita fokus kepada yang lain, fokus menuntut pemerintah misalnya ya, menuntut orang lain untuk segala sesuatunya ya, menuntut orang lain untuk lebih baik. Padahal rupanya jika kita fokus kepada diri sendiri untuk lebih baik, maka akan mensupport, mendukung ketahanan nasional. Lanjut. Jadi saat mempelajari ketahanan nasional itu ada skemanya. Ini skema atau peta konsepnya. Peta konsepnya dalam materi ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu ibarat, kalau dianalogikan itu ibarat pilar, seperti itu teman-teman. Pilar, kalau rumah itu dengan pilar yang kokoh, maka rumahnya akan kokoh. Ini mungkin Ibu kurang seperti pilar ya. Ini kurang seperti pilar tabung, tapi teman-teman bayangkan saja ini pilar ya. Ini seperti pilar rumah yang besar, itu kan pilarnya bagus dan kokoh. Nah, seperti itu analoginya ketahanan nasional, pilarnya kokoh. Nah, yang dikatakan kokoh itu yang seperti apa? Yang ulet dan tangguh itu yang mananya? Itu identitasnya kuat, berintegritas, tujuannya jelas, seperti itu. Identitasnya kuat seperti apa? Coba teman-teman, contohnya. Identitas diri kita sebagai bagian dari penduduk Indonesia yang kuat itu yang seperti apa? Ya, Atta, silahkan. Misalnya identitas yang kuat itu ketika kita memiliki identitas bahwa kita sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai kita warga atau masyarakat yang tinggal di suatu tempat dengan identitas seperti KTP yang kita miliki. Iya, KTP yang kita miliki salah satunya. Jelas. Dan kita bangga dengan hal itu ya. Misalnya apa teman-teman? Bangga terhadap, kalau yang tertera dalam KTP kan ada nama, ada alamat, ada agama. Kita jelas agama kita Islam. Terus kemudian kita memaknai secara mendalam bahwasanya agama kita Islam. Artinya kita harus belajar sepenuhnya tentang agama Islam. Kemudian kita mengaplikasikan, mengimplementasikan secara sebenarnya ajaran agama Islam. Itu yang dikatakan identitas yang jelas. Jadi jelas kita Muslim, jelas kita berusaha untuk mengaplikasikan kemusliman kita. Kalau dalam
Muslim itu ada ajaran menutup aurat, ya kita dengan bangga menutup aurat seperti itu. Itu yang dikatakan identitas yang jelas, identitas yang kuat. Jadi bukan warga negara yang kesini mau terus kemudian diiming-imingi mau ke agama lain ikut juga. Nah, itu yang tidak diinginkan. Itu bukan smart citizen. Smart citizen adalah yang dia paham dengan langkahnya, dia paham dengan apa yang dipilihnya dan bangga dengan apa yang dia pilih, seperti itu. Biasanya munculnya bangga itu karena kita paham, kenal dan memahami betul apa yang kita inginkan dan apa yang kita anut kalau dalam hal agama, sehingga muncullah kepahaman seperti itu. Itu yang dikatakan kuat, tangguh dalam yang salah satu contoh saya contohkan ya dalam identitas kita seperti itu. Nah, rupanya ketangguhan, keuletan tadi itu ada tantangan dan ancaman, selalu seperti itu. Akan selalu berlangsung sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ya. Jadi ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang akan dihadapi oleh kita semua, dihadapi oleh negara. Dalam hal ini juga secara hakikat akan dihadapi oleh diri ya, akan dihadapi oleh diri masing-masing penduduk Indonesia seperti itu. Nah, hambatan tantangan itu sifatnya ada langsung dan ada tidak langsung. Nah, coba ditemukan yang ancaman tidak langsung seperti apa? Yang ancaman langsung seperti apa? Coba. Yang ancaman langsung? Ancaman secara langsung, coba Atta? Ada ancaman langsung dan tidak langsung. Nah, ancaman langsung ini seperti adanya peperangan, Bu. Contohnya kan ada di negara Ukraina diserang oleh negara Rusia, Bu. Oke. Nah, kalau untuk yang tidak langsungnya itu biasanya kepada permasalahan yang timbul seperti globalisasi ini, Bu. Secara tidak langsung itu kan mengancam identitas bangsa dan negara kita dan kebudayaan negara Indonesia. Oke, benar ya. Kalau secara tidak langsung tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kadang dia secara implisit dan seakan-akan itu keuntungan, rupanya di dalamnya ada ancaman juga. Selanjutnya ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari ini jelas ya, kalau dari luar artinya dari negara tetangga selain dari negara kita. Ancaman dari dalam itu bisa jadi ancamannya dari penduduk kita sendiri seperti itu. Penduduk bangsa Indonesia sendiri yang mengancam dirinya sendiri. Contohnya ada kasus kan Sipadan dan Ligitan yang diambil oleh negara Malaysia yang sekarang sah jadi wilayahnya Malaysia. Mau tidak mau sebenarnya itu ada sumbangsih kita, ada sumbangsihnya penduduk kita yang sebenarnya mengancam diri kita sendiri. Penduduk kita yang tidak mau tinggal di situ, itu menjadi salah satu ancaman dalam negeri. Tidak mau mengeksploitasi secara dalam artian positif ya, ini eksploitasi itu maksudnya memanfaatkan tanahnya, memanfaatkan airnya. Rupanya yang memanfaatkannya adalah bangsa tetangga, penduduk tetangga, negara tetangga, dengan dibuktikannya mata uang yang beredar di situ bukan rupiah seperti itu. Bahasa yang digunakan di situ bukan bahasa Indonesia atau bahasa suku Indonesia yang ada di Indonesia. Akhirnya ya mau tidak mau, akhirnya secara de factonya ya miliknya Malaysia. Kalau dikatakan secara de factonya, padahal kalau secara sejarahnya punyanya kita. Ada kesalahan secara internalnya, artinya itu menjadi evaluasi. Oke, kita lanjut, paham ya? Untuk menganalisis ketahanan nasional, ini contoh-contoh teman-teman. Kalau yang ini contoh-contoh keadaan, untuk menganalisis bagaimana sih keadaan ketahanan nasional kita, dengan cara menggali apa-apa saja yang terjadi di bangsa kita. Yang digali itu apa-apa saja, yang digali ke beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada aspek namanya Trigatra dan Pancagatra. Ini untuk menganalisis bagaimana kondisi ketahanan nasional kita.
Jadi sebenarnya saat mempelajari ketahanan nasional bukan hanya mempelajari konsep, tapi juga menganalisis keadaan ketahanan nasional dan kemudian merumuskan strategi untuk mencapai ketahanan nasional itu sendiri. Ada 3 ya langkahnya. Jadi memahami konsep, terus kemudian menganalisis keadaan atau kondisi. Dikatakan ketahanan nasional sebagai kondisi. Terus yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi itu. Ketahanan nasional sebagai strategi. Kalau yang ini cara menganalisis ketahanan nasional sebagai kondisi tadi. Teman-teman semua menemukan seperti apa kondisi ketahanan nasional dalam Trigatranya, Pancagatranya. Kalau Trigatra ini sama-sama kita kenal ya, ini kondisi alami yang dimiliki oleh bangsa kita. Yang alami itu adalah wilayah atau geografi. Terus demografi atau demografi itu apa? Demografi demo itu geografi. Kalau demografi itu ilmu kependudukan. Ini penduduk ini. Ya, ini penduduk. Ini geografi itu wilayah. Terus SDA ya, sumber daya alam. Itu yang aspek alami yang dimiliki bangsa kita. Demografi atau penduduk, kependudukan. Terus kemudian geografi atau wilayah, terus kemudian sumber daya alam. Alami itu maksudnya dominan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada unsur rekayasa manusianya, rekayasanya sedikit. Kebanyakan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Misalnya penduduk ya. Penduduk. Padahal sudah direkayasa, kita ada program KB untuk memperkecil tingkat kelahiran. Tapi rupanya pas tahun 2025 kita akan mendapatkan bonus demografi. Terus kemudian menganalisis lewat Pancagatra, kondisi yang non alami atau buatan manusia. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Ini teman-teman semua sudah paham ya apa itu politik, ekonomi, sosial budaya. Di mata kuliah lainnya aspek-aspek ini dijelaskan. Nah, tapi kita di sini tinggal menganalisis ketahanan nasionalnya di aspek politik seperti apa. Ada video ini teman-teman. Video ini, nah silahkan ditonton video berikut ya. Ini nanti teman-teman menganalisis. Penduduk Jepang semakin hari semakin menurun. Oke, balik lagi bersama gue Andri Kuy dan cuy. Menurut berita yang gue baca nih cuy, berita koran di Jepang nih. Tahun lalu dan tahun sekarang itu penurunannya tuh hampir 500.000 orang cuy. Dan itu kalau berita cuy, dan nyatanya emang bener cuy. Selama gue hidup di sini cuy, kayak ngerasa anak muda itu pada kemana, bocil-bocil itu pada kemana. Gue kok lihatnya tuh orang tua lansia itu banyak banget cuy di sini cuy. Dan bahkan cuy, populasi lansia di Jepang ini gede banget cuy, hampir sepertiganya dari penduduk Jepang cuy. Sudah ditonton tadi, silahkan buat komentar lah atau kesimpulan, apakah kondisi yang seperti itu akan mempengaruhi ketahanan nasional? Coba yang belum. Tadi kondisinya tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Kita review dulu. Tentang apa? Iya, tentang kondisi penduduk yang ada di Jepang. Bahwasanya ada tingkat penurunan 70% angka kelahiran. Menurun 70% hampir angka kelahiran setiap tahunnya. Nah, apakah itu akan mempengaruhi ketahanan nasional negaranya atau tidak? Kenapa mempengaruhi? Ya, silakan. Mungkin mempengaruhi karena angka penurunannya turun. Nah, mungkin untuk generasi selanjutnya itu akan sulit untuk memahami untuk ketahanan negara dia itu sendiri. Dari ketahanan dia itu kan kurang tuh. Mungkin untuk generasi selanjutnya itu tidak ada yang melanjutkan kondisi dari ketahanan nasional. Tidak ada melanjutkan kepemimpinan juga ya. Siapa yang mengisi kepemimpinan yang ada di Jepang ya enggak? Ya kalau negara nggak punya penduduk, siapa yang diperintah dan siapa yang memerintah ya kan jelas ya.
Kalau demografinya bermasalah, pasti akan bermasalah ketahanan nasional. Itu masalah yang sangat urgen. Oleh karena itu sekarang di Jepang sana punya banyak sekali strategi untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya dalam bidang demografinya dengan banyak program beasiswa untuk mengiming-imingi kita ke sana, tinggal di sana dan sebagainya. Nah, selanjutnya azas-azas ketahanan nasional. Azas-azas tadi apa yang dimaksud azas? Azas adalah hal yang mendasar, ya. Hal yang mendasar, ya. Hal yang mendasar dalam ketahanan nasional tuh ada 4, kawan-kawan. Ini 4. Artinya kalau ingin mewujudkan ketahanan nasional harus fokus ke 4 hal ini. Harus ada kesejahteraan dan keamanan, ya. Terus harus ada azas komprehensif, menyeluruh dan terpadu. Azas kesejahteraan, misalnya kalau ingin mewujudkan negara yang dengan ketahanan nasional yang kuat, kita fokus ke ketahanan diri dulu. Kita kan belum jadi presiden, nggak jadi menteri, ya. Kita fokus pada diri sendiri. Kita tingkatkan kesejahteraan di diri. Kalau merasa diri itu uang jajannya kurang atau bulanannya kurang, ya bagaimana caranya untuk meningkatkan income dengan kesejahteraan diri, dengan cara cari banyak beasiswa dan sebagainya. Terus yang kedua komprehensif, menyeluruh, ya. Komprehensif berarti segala aspek tadi, aspek Trigatra dan Pancagatra nggak boleh ada yang disisihkan. Semuanya harus diperhatikan seperti itu. Semuanya harus diperhatikan untuk dibuat strategi gatra politika, gatra ekonomika, gatra sosial budaya seperti itu dan seterusnya. Ada strateginya dibuat. Dalam hal ini orang-orang yang punya kepentingan, ya, punya tanggung jawab. Selanjutnya azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan ini kalau untuk membentuk ketahanan nasional yang kuat, ya, permasalahan yang ada diselesaikan secara kekeluargaan. Dan untuk siapa? Ya untuk bersama, jangan untuk satu pihak, dua pihak seperti itu. Kekeluargaan dengan cara bisa musyawarah, terus kemudian bisa dengan perwakilan yang bermusyawarah. Intinya kekeluargaan itu solusi itu manfaatnya bisa dirasakan oleh kesemua pihak, nggak cuma satu dua pihak. Yang keempat, mawas diri dan mawas keluar, ya. Mawas diri, evaluasi itu penting, ya, melihat potensi diri, kelemahan diri, terus kemudian melihat bagaimana daya saing luar, bagaimana kondisi orang lain seperti itu. Kalau kita mau sesuatu, misalnya kita mau ujian lulus untuk ujian apa, kita harus mawas diri dulu, kita sudah belajar atau belum. Nah, kalau kita sudah, kemudian kita mawas keluar dulu, tapi jangan kebalik mawas keluar dulu, dirinya lupa, enggak. Padahal kita fokusnya ke diri dulu, mawas diri dulu, sudah belajar atau belum, maksimal atau belum, baru kemudian mawas ke luar. Seperti itu juga negara juga harus seperti itu. Itu azas ketahanan. Nah, ini selanjutnya sifat-sifat ketahanan nasional. Nah, sifat-sifat ini menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya ketahanan nasional. Kalau sudah mandiri, sudah ada konsultasi, ada kerjasama, terus berwibawa, terus kemudian dinamis, berarti sudah tinggi tingkat ketahanan nasionalnya. Cukup, ya, untuk hari ini. Ya, selanjutnya kesimpulan, silahkan siapa yang bersedia menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa? Ya, kamu. Ya, silahkan. Kesimpulan dari ketahanan nasional untuk hari ini adalah ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki, ini mencakup aspek-aspek seperti kemampuan militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara serta kesejahteraan rakyatnya. Bagus, Iqbal. Jadi Iqbal sudah menyimpulkan teman-teman semua dari awal sampai akhir apa yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi
Cukup menurut Ibu ya materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.